kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Anissa Putri, kemudian di sebelah saya ada rekan saya Dina dan juga Virginia. Kami bertiga akan memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi bagi remaja yang sedang menjalani pengobatan TBC. Sebelum memulai, apakah kakak bersedia mengikuti kegiatan hingga selesai? Bersedia. Baik, terima kasih Kak. Penyuluhan ini bertujuan agar keluarga dapat memahami kebutuhan gizi pasien, sehingga dapat membantu proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas pasien selama menjalani pengobatan. Sebelum masuk ke materi, apakah kakak pernah mendapatkan edukasi mengenai pola makan yang baik untuk penderita TBC? Belum terlalu banyak. Saya hanya tahu bahwa penderita TBC harus banyak makan supaya cepat sembuh. Baik, berarti hari ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai makanan yang dianjurkan, makanan yang dibatasi, serta mengatasi masalah nafsu makan yang sering dialami pasien TBC. Selanjutnya, saya akan persilakan rekan saya untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin bertanya, sejak kapan adik Mbak didiagnosis menderita TBC? Sekitar 2 bulan yang lalu, Bagaimana keadaan kondisi sekarang? Apakah ada keluhan tertentu, Mbak? masih sering batuk, badannya terlihat lebih kurus dibanding sebelumnya dan kadang-kadang sulit makan. Baik, kondisi tersebut memang sering dialami oleh penderita TBC. Penyakit TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ketika tubuh melawan infeksi. Kebutuhan energi dan zat gizi meningkat. Akibatnya, jika asupan makanan tidak mencukupi, berat badan pasien bisa turun dan proses penyembuhan menjadi lebih lama. Oh, jadi penurunan berat badan itu memang sering terjadi. Betul sekali, banyak pasien TBC mengalami penurunan berat badan karena beberapa faktor, seperti nafsu makan menurun, tubuh membutuhkan energi lebih banyak untuk melawan infeksi, batuk berkepanjangan, menyebabkan tubuh lebih cepat lelah, efek samping obat tertentu yang menyebabkan mual. Kalau begitu, apakah ada makanan khusus yang harus diberikan? Sebenarnya tidak ada makanan khusus, tetapi pasien TBC perlu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan jumlah yang cukup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kebutuhan energi. Energi diperlukan agar tubuh memiliki tenaga untuk beraktivitas dan melawan infeksi. Sumber energi antara lain nasi, jagung, kentang, ubi, roti, dan mie. Apakah adik Mbak biasanya makan nasi setiap hari? Iya, tetapi porsinya sekarang lebih sedikit. Jika porsinya menurun, bisa disiasati dengan memberikan makanan lebih sering. Misalnya makan utama 3 kali sehari dan ditambah 2-3 kali cemilan sehat. Untuk kebutuhan proteinnya sangat membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat infeksi, seperti telur, ikan, ayam, daging, tempe, tahu, dan susu. Kalau harus memilih, mana yang paling baik? Semuanya baik, yang terpenting adalah variasi. Misalnya hari ini ikan, besok telur, lusa ayam, dan seterusnya. Tempe dan tahu juga merupakan sumber protein yang sangat baik dan terjangkau. Untuk vitamin dan mineralnya tuh sumber antara lain bayam, kangkung, brokoli, wortel, tomat, pepaya, jeruk, pisang, dan semangka. Adik saya kurang suka sayur. Apa ada cara supaya tetap mau makan? Bisa dicoba dengan berbagai variasi, misalnya sayur dibuat sup yang hangat, wortel dicampurkan ke dalam telur dadar, buah dijadikan salad atau jus tanpa terlalu banyak gula. Yang penting pasien tetap mendapatkan vitamin dan mineral. Untuk kebutuhan cairnya, penderita TBC juga perlu cukup minum. Anjurannya sekitar 8-10 gelas per hari atau sesuai kebutuhan tubuh. Kalau minuman manis bagaimana? Boleh sesekali, tetapi jangan berlebihan. Air putih tetap menjadi pilihan utama. Kak, boleh diceritakan bagaimana makan adik selama ini? Biasanya sarapan hanya sedikit, siang kadang bisa setengah porsi, malam tidak terlalu banyak.
Apakah ada makanan favorit yang disukai? Dia cukup suka ayam goreng dan telur. Itu bisa dimanfaatkan ketika nafsu makan menurun. Kita bisa memberikan makanan yang disukai pasien selama tetap bergizi. Misalnya nasi ayam, sayur, buah, nasi, telur dadar, sup sayur, ada lagi bubur ayam dengan tambahan telur. Contoh menu sehari. Baik, saya akan memberikan contoh menu sederhana yang dapat diterapkan di rumah. Yang pertama sarapan, yaitu nasi, telur dadar, sayur bayam, pisang, segelas susu. Lalu snack paginya bisa roti isi telur, air putih. Lalu makanan siangnya nasi, ikan goreng, tumis kangkung, pepaya. Dan snack sorenya bubur kacang hijau atau yogurt. Lalu makan malamnya nasi, tempe dan tahu, sup sayur dan buahnya jeruk. Menu tersebut cukup mudah dibuat ya Pak. Betul, tidak harus mahal, yang penting mengandung sumber karbohidrat, protein, sayur dan buah. Mengatasi nafsu makan menurun. Kadang adik saya mengatakan tidak lapar sama sekali. Apa yang mau saya? Beberapa cara yang bisa dicoba adalah berikan porsi kecil tetap sering, sajikan makanan dengan tampilan menarik, berikan makanan favorit yang tetap sehat, hindari memaksa pasien makan terlalu banyak sekaligus, berikan cemilan bergizi di antara waktu makan. Oh, selama ini kami sering memaksanya menghabiskan satu porsi besar. Justru terkadang hal itu membuat pasien semakin tidak ingin makan. Lebih baik sedikit demi sedikit tapi sering. Selain gizi, ada satu hal yang sangat penting, yaitu kepatuhan minum obat. Apakah adik kakak rutin minum obatnya? Alhamdulillah sejauh ini rutin. Bagus sekali. Gizi yang baik dan kepatuhan minum obat harus berjalan bersama agar hasil pengobatannya optimal. Sekarang kami ingin mengetahui sejauh mana materi yang sudah dipahami. Mengapa penderita TBC memerlukan makanan bergizi? Karena tubuh membutuhkan energi dan zat gizi yang cukup banyak untuk melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan. Sangat baik. Lalu sebutkan 3 sumber protein: telur, ikan, dan tempe. Betul. Jika pasien sulit makan, apa yang bisa dilakukan? Memberikan makanan dalam porsi kecil, tapi lebih sering. Tepat sekali. Lalu sebutkan 2 contoh buah yang baik untuk penderita TBC. Pepaya dan jeruk. Benar. Mengapa pasien harus tetap rutin minum obat? Agar pengobatan berhasil dan penyakit bisa sembuh dengan baik. Jawaban yang sangat baik ya Pak. Baik Kak, dari kegiatan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa penderita TBC membutuhkan makanan bergizi, seimbang yang cukup energi, protein, vitamin, mineral, dan cairan. Pola makan yang dapat membantu mempercepat pemulihan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, pasien juga perlu makanan secara teratur, mengonsumsi makanan yang bervariasi, serta tetap rutin menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga